Fungsi luhur pada aspek bahasa. Fungsi luhur adalah suatu sistem pengelolaan otak yang berada di puncak evolusi dan hanya dimiliki oleh manusia. Yang berhubungan dalam fungsi luhur yakni kemampuan untuk berpikir di masa depan dan kapasitas untuk menyimpan banyak jalur terkait informasi yang kompleks. Fungsi luhur merupakan hasil pengolahan fungsi kortikal atau korteks, di mana tiap bagian korteks berintegrasi baik antar lobus dalam satu hemisfer maupun antar hemisfer yang terdiri dari kognisi, memori, bahasa, emosi, dan visuospatial. Sedangkan, bahasa adalah sebuah sistem yang mempresentasikan dan mengkomunikasikan ide-ide, di mana bicara adalah merujuk pada bagian dari sebuah perilaku yang dapat didengarkan atau dapat terdengar dalam mengkomunikasikan bahasa. Selanjutnya, ada area otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks serebral. Korteks serebral merupakan bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia. Salah satunya adalah bahasa. Yang pertama ada area otak fissure and gyrus. Selanjutnya ada Brodmann area yang menggambarkan area-area bahasa berdasarkan area Brodmann dengan sistem angka, ada di area 45 dan 44. Area Wernicke sama dengan nomor 22 untuk bahasa yang didengar. Lalu yang ketiga ada bagian bahasa di area language pada nomor 9, 4, 3, 1, 2, 40, 39, dan angka 2. Proses kerja otak. Secara anatomis, ada 3 daerah utama otak untuk fungsi bahasa. Pertama, ialah 2 daerah reseptif yang terdiri dari area Wernicke untuk bahasa yang didengar dan area gyrus angularis untuk bahasa yang dilihat. Kedua, ialah 1 daerah yang berfungsi ekspresif yaitu area Broca. Adapun proses kerja otak pada bahasa terbagi menjadi 2, yaitu proses kerja otak pada bahasa ucapan dan proses kerja otak pada bahasa visual. Yang pertama, terdapat proses kerja otak pada bahasa ucapan, yaitu bunyi bahasa diterima alat dengar dan kemudian akan disalurkan ke pusat otak primer dan sekunder. Lalu, bunyi tersebut akan disampaikan ke pusat otak asosiatif, yaitu pada area Wernicke, dan disitulah kata yang didengar akan dipahami. Selanjutnya akan masuk ke gyrus angularis, yaitu tempat pola kata-kata dibayangkan lewat area Wernicke di fasciculus arcuatus. Kemudian akan masuk ke area Broca, yaitu gerakan motorik pembicaraan. Lalu kata-kata tersebut memasuki area motorik primer, otot-otot lidah untuk ucapan. Lalu yang terakhir akan memasuki area motorik suplementer agar ucapan atau gerakan lidah menjadi jelas. Yang kedua yaitu proses kerja otak pada bahasa visual. Proses ini dimulai dari bahasa tulisan diterima alat visual menuju pusat otak primer penglihatan. Kemudian akan disalurkan ke pusat otak asosiasi penglihatan dan di sini akan terjadi pengenalan informasi. Lalu informasi tersebut akan masuk ke gyrus angularis dan disalurkan ke area Wernicke, lalu akan disalurkan kembali ke area Broca sebagai gerakan pembicaraan. Dan yang terakhir, bahasa tersebut akan masuk ke area motorik primer dan suplementer, sehingga pada akhirnya tulisan dapat dimengerti. Contoh kasus. IMK merupakan anak yang berusia 9 tahun. Ia menderita gangguan ADD atau Attention Deficit Disorder, di mana ia mengalami 3 macam gangguan, di antaranya gangguan reseptif pada simbol-simbol seperti kesulitan dalam menyebutkan nama hari dari hari Senin sampai Minggu secara berurut. Gangguan yang kedua yaitu reseptif pada visual atau gambar. Contohnya, ia tidak mampu mendeskripsikan gambar atau visual yang dia lihat, seperti ia bisa menyebutkan langit, namun tidak bisa menyebutkan warna langit. Gangguan ketiga yaitu gangguan ekspresif dalam bentuk gangguan fonologis.
di mana saat ia menyebutkan kata buah menjadi buah dan jeruk menjadi je. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, proses kerja otak bagian mana yang mempengaruhi gangguan ADD. Yang kedua, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kerja higher function, lalu bagaimana proses kerja otak yang terjadi. Yang ketiga, mengapa individu yang mampu memahami bahasa secara asertif tetapi tidak dalam ekspresi atau komunikasi verbalnya. Selanjutnya, bagaimana kemampuan otak pada individu yang mampu multilingual. Pertanyaan pertama, proses kerja otak bagian mana yang mempengaruhi gangguan ADD? Penderita ADD ditemukan memiliki penurunan aktivitas otak terutama pada area premotor cortex dan prefrontal cortex. Kedua area tersebut dianggap penting untuk aktivitas motorik dan kemampuan memberi perhatian. Ditemukan juga perbedaan pada struktur otak penderita ADD, misalnya pada volume otak, juga pada pemetaan gray and white matter otak. Penelitian membuktikan adanya abnormalitas pada kerja neurotransmitter otak pada penderita ADD, terutama pada dopamin dan norepinefrin. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimanakah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kerja higher function, lalu bagaimanakah proses kerja otak yang terjadi? Jawabannya yaitu fenomena slips of the tongue atau keselip lidah. Contohnya yaitu ketika ada seseorang mengatakan pertanyaannya adalah broka. Maaf, jawaban dari pertanyaan kedua adalah broka. Di tengah kalimat, pembicara mengoreksi kalimat menggunakan koreksi eksplisit yaitu maaf. Di sini dapat dijelaskan bahwa proses kerja otak yaitu konsep, kata, dan suara saling berhubungan dalam 3 jaringan otak, yaitu semantik, leksikal, dan fonologis, dan ucapan muncul dari interaksi mereka. Namun, pengoperasian ketiga jaringan tersebut seringkali tersandung, akibatnya lidah menjadi terpleset. Pertanyaan nomor 3 yaitu, mengapa individu yang mampu memahami bahasa secara resertif tetapi tidak dalam ekspresi? Ketidakmampuan ekspresif juga dikenal sebagai afasia motorik. Orang dengan afasia motorik mengalami kegagalan untuk menggunakan kata-kata maupun mengutarakan maksud komunikasi secara verbal. Dan seringkali penderita menggunakan tulisan atau lisan daripada mendeskripsikan bahasa karena mereka tidak memiliki masalah dengan representatifnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya kerusakan atau lesi di bagian anterior. Selain itu, karena adanya kerusakan pada pusat broca di lobus temporalis interior, lobus parietalis interior, atau lobus frontalis posterior. Bagaimana proses kemampuan otak pada individu yang mampu multilingual? Kemampuan otak dalam multilingual melibatkan bagian otak yang paling penting dalam aktivitas berbicara, yaitu otak besar atau cerebrum. Korteks cerebral merupakan bagian otak besar yang berperan dalam pemrosesan linguistik. Korteks cerebral tampak seperti benjolan putih berbentuk lekuk-lekuk dan lipatan-lipatan, serta merupakan bagian terbesar dari sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengontrol proses kognitif manusia yang salah satunya adalah bahasa. Dalam korteks cerebral terdapat 2 hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Pada umumnya, daerah yang mengelola bahasa yaitu hemisfer kiri. Multilingual merupakan kemampuan dalam banyak bahasa lebih dari 2 yang dapat dikuasai oleh beberapa individu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.